Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semuanya. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang kisah dari serombongan pemain orkestra yang tinggal di satu negeri, di mana mereka pada waktu itu kehidupannya hanya dengan menggantungkan dari apa yang mereka pertontonkan dari satu gedung ke gedung yang lain di tempat di mana mereka tinggal pada saat itu. Pada suatu malam, ketika para pemain orkestra ini, mereka berada di tempat di mana mereka biasa berlatih untuk menampilkan pertunjukannya. Tampang dari masing-masing peserta ini, tampang dari para pemain ini begitu murung. Mereka saling berkata, sepertinya kita tidak usah tampil pada malam hari ini. Karena di luar cuaca sedang bersalju. Dan hawa dingin begitu menyengat. Kemarin pun ketika kita tampil, hanya 1-2 orang saja yang melihat pertunjukan kita. Yang lain menimpali, oh ya, kita malam ini tidak perlu tampil untuk apa. Nanti ketika kita tampil tidak ada orang lagi yang melihat. Percuma, tiket kita tidak ada yang laku. Yang ketiga juga menimpali yang sama. Dengan keluh kesah yang sama. Merasa begitu berat. Oleh karena di kondisi saat itu memang tidak banyak orang yang, oleh karena masalah ekonomi yang dialami, tidak banyak orang yang mau untuk melihat pertunjukan-pertunjukan mereka. Lalu pemimpin dari orkestra ini kemudian berdiri dia melihat ke beberapa teman dalam timnya itu, dan dia katakan bahwa kita harus tetap tampil memberikan pertunjukan yang terbaik malam ini. Ketika yang lain mendengar, semuanya tertunduk dan diam. Tidak tahu mungkin di dalam pikiran mereka ada apa. Lalu pemimpin ini mengatakan, aku tahu kalian saat ini sedang patah semangat, aku pun begitu, kata pemimpin itu. Tetapi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk yang mungkin bagi mereka yang datang untuk melihat pertunjukan kita. Kita tidak boleh kecewakan mereka. Maka kita harus tetap berikan penampilan yang terbaik bagi setiap penonton yang berkunjung melihat pertunjukan musik kita. Oke? Lalu dari satu persatu tim ini, dari para pemain musik dan penyanyi, mereka mulai melihat pemimpin itu, dan pemimpin itu memberikan semangat. Kita harus lakukan yang terbaik. Mereka harus kita berikan pertunjukan yang terbaik. Semangat. Akhirnya mereka mulai berlatih lagi. Mereka berlatih dengan satu harapan bahwa ketika nanti mereka melakukan pertunjukan itu, mereka akan memberikan yang terbaik dan mereka berharap akan banyak yang menonton pertunjukannya. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupannya hanya ditopang dari penjualan tiket pertunjukan musik mereka. Lalu setelah dikuatkan oleh pemimpin ini dengan kata-katanya, para pemain itu mereka bergegas mulai mempersiapkan diri menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik yang mereka miliki. Mereka mulai menyiapkan alat musiknya, mereka mulai menyiapkan tata panggungnya, dan mereka mulai memberikan penampilan musik yang terbaik pada malam itu. Kebetulan ada beberapa yang melihat, ada beberapa penonton yang datang di gedung itu dan melihat pertunjukan mereka.
Mereka antusias, mereka bersemangat, walaupun tidak banyak, tetapi mereka tetap berikan yang terbaik dari apa yang mereka mampu berikan. Mereka lakukan itu dengan sukacita, mereka lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena mereka ingat apa yang disampaikan pemimpin mereka, bahwa mereka harus berikan yang terbaik bagi setiap orang yang hadir melihat pertunjukan musik itu. Kemudian setelah selesai, mereka semuanya tampak bersukacita. Kemudian mereka berada di balik panggung itu. Pemimpin itu kemudian masuk, dan pemimpin itu berdiri di tengah-tengah kelompok itu, dari para pemain itu, memegang sebuah amplop. Dan di dalam amplop itu, pemimpin itu belum tahu siapa yang memberikan amplop itu. Lalu pemimpin itu katakan, ini ada amplop, saya tidak tahu isinya apa. Kita akan baca sama-sama. Lalu dia buka amplop itu pelan-pelan, kemudian dia mulai baca, dan di situ dikatakan, terima kasih atas pementasan yang begitu indah. Aku mengundang kalian untuk boleh datang mengisi di acaraku. Dan di bawahnya tertulis, dari rajamu. Ketika mereka membaca itu, mereka begitu berbahagia. Mereka begitu bersukacita. Dan mereka mulai melihat kembali ke belakang, seandainya saja kalau kita hari ini tidak main, kita tidak akan pernah bersukacita seperti ini. Karena kita akan diundang raja kita untuk tampil di istananya. Begitu dari beberapa ini menyampaikan. Mereka semuanya menangis bahagia. Oleh karena apa yang mereka lakukan yang terbaik. Rupanya raja yang mereka agungkan, raja yang mereka percaya itu datang dan melihatnya. Bahkan mengundang mereka untuk bermain di istananya. Melalui ilustrasi ini kita bisa belajar satu hal yang baik. Sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai umat-umatnya, mari kita lakukan yang terbaik. Menurut karunia, menurut talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan mengeluh. Kalau mungkin di luar bersalju, di luar sedang hawa yang dingin menyengat luar biasa, tetap lakukan yang terbaik. Kita tidak perlu pusingkan halangan-halangan itu. Kenapa? Ketika kita melakukan yang terbaik, Tuhan akan memberikan upah yang terbaik menurut kehendaknya. Sama seperti pemain musik ini tadi. Seandainya saja mereka libur hari itu, mereka tidak tampil hari itu, mereka tidak akan pernah diundang untuk main tampil di istana rajanya. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga. Sekali lagi percayalah, masing-masing kita Tuhan berikan talenta yang terbaik. Dan ketika kita gunakan itu dengan sepenuh hati kita untuk melayani Tuhan, kita akan diberkati. Bila mana kita saat ini mungkin sebagai seorang pelajar, kita saat ini sebagai seorang mahasiswa, kita saat ini sebagai seorang pekerja, kita saat ini sedang berada di rumah tangga, atau dimanapun kita melakukan setiap usaha, lakukan itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati, memberikan hal-hal yang lebih dari apa yang sanggup kita minta. Dan Tuhan sediakan semuanya tepat pada waktunya. Inilah satu renungan yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Dan sekali lagi, biarlah melalui renungan ini, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, sebagai umat-umat yang dengan segenap hati bekerja bagi Tuhan di dalam kehidupan.
Tuhan memberkati.